Selamat datang di MSH Channel yang ngebahas tentang materi matematika. Materi yang akan saya bahas untuk hari ini ialah persamaan eksponen. Namun, sebelum kita masuk ke persamaan eksponen, kita akan review sedikit tentang apa sih itu eksponen. Sebenarnya, pelajaran eksponen ini sudah dipelajari sejak SMP kelas 9. Namun, penggunaan bahasanya saat itu masih menggunakan bahasa yang sederhana, yaitu pangkat. Jadi, eksponen itu sama aja dengan materi perpangkatan. Eksponen atau pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Notasi X pangkat A menyatakan bahwa X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak A kali. Bisa dilihat seperti contoh seperti ini. X pangkat A sama dengan X dikali X dikali X dikali X dikali X dikali seterusnya sebanyak A. Eksponen ini memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah yang pertama, X pangkat 0 itu sama dengan 1, di mana X tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang kedua adalah X pangkat 1 sama dengan X. Sifat ketiga, 0 dipangkatkan X itu sama dengan 0. Atau 0 jikalau dipangkatkan dengan berapapun, maka hasilnya akan 0. Yang sifat keempat, X pangkat negatif A, di mana pangkat negatif ini harus kita ubah menjadi pangkat positif. Bagaimana cara mengubahnya? Posisi dari si X atau koefisiennya kita ubah yang tadinya di atas menjadi di bawah, seperti terlihat di video. Yang sifat kelima adalah X pangkat A per B atau pangkatnya berbentuk pecahan. Yang harus kita lakukan adalah mengubah pangkatnya menjadi bentuk akar seperti terlihat di video, di mana A sebagai pembilang adalah pangkat yang ada di dalam akar dan B sebagai penyebut adalah pangkat dari si akar yang ada di luar. Sifat keenam adalah X pangkat A dipangkatkan kembali dengan B atau pangkatnya dipangkatkan. Cara mengerjakannya adalah kita kalikan pangkatnya seperti terlihat di video. X pangkat A dipangkatkan B itu sama dengan X pangkat A dikali B. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh atau contoh soal. Sifat yang pertama, X pangkat 0 sama dengan 1. Untuk X-nya tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana sih contohnya? Contohnya adalah 100 dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi, berapapun jikalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan selalu 1. Kalau 1 juta dipangkatkan 0 pun, hasilnya akan 1. X dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi, kesimpulannya adalah, berapapun jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Sifat yang kedua, X dipangkatkan 1 sama dengan X. Atau dalam artian, berapapun jika dipangkatkan dengan 1, maka akan sama dengan dirinya sendiri. Contohnya, 16 pangkat 1 itu sama dengan 16. Sekarang sifat yang ketiga. 0 dipangkatkan dengan X sama dengan 0. Atau 0 dipangkatkan berapapun, maka hasilnya akan 0. Contoh,
0 pangkat 5 sama dengan 0. Nah, akan timbul suatu pertanyaan. Kak, bagaimana jika 0 dipangkatkan dengan 0? Sementara untuk di sifat yang pertama mengatakan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Di sifat yang ketiga 0 dipangkatkan berapapun hasilnya 0. Kita mengacu pada sifat yang pertama di mana 0 jika dipangkatkan dengan 0 itu tidak sama dengan 0. Karena sifat pertama mengatakan berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Maka 0 dipangkatkan dengan 0 menghasilkan 1. Sifat selanjutnya, X pangkat negatif A sama dengan 1 per X pangkat A. Atau pangkat negatifnya kita ubah menjadi pangkat positif. Contohnya, 3 pangkat negatif 5 sama dengan posisi dari 3 kita ubah menjadi penyebut atau di bawah. 1 per 3 pangkat 5. Pangkatnya yang tadi negatif 5 berubah menjadi pangkat positif 5. Sifat selanjutnya, X pangkat A per B sama dengan akar B X pangkat A. Contohnya, 2 pangkat 3 per 5 sama dengan, kita ubah pangkat pecahan menjadi bentuk akar, di mana pembilangnya menjadi pangkat yang ada di dalam akar dan penyebutnya ada pangkat yang ada di luar akar, seperti terlihat di video. Sifat selanjutnya, X pangkat A dipangkatkan B, sama dengan X pangkat A dikali B. Contohnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 3 pangkat 10. Selanjutnya, bentuk perkalian bilangan eksponen. X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X pangkat A ditambah B, di mana X sebagai koefisien dan A sama B adalah pangkatnya. Jika perkalian dengan bentuk koefisien yang sama namun pangkatnya berbeda, tinggal kita jumlahkan pangkatnya saja. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Mereka memiliki koefisien yang sama, yaitu 3, dengan pangkat yang berbeda, serta operasi hitung perkalian. Cara mengerjakannya adalah 3 pangkat 2 ditambah 4. Jadi, hanya pangkatnya saja yang kita operasikan. Sama dengan 3 pangkat 6. Sama dengan 729. Bentuk kedua dari perkalian bilangan eksponen adalah apabila koefisiennya berbeda, tapi memiliki pangkat yang sama. Cara mengerjakannya, kita lihat di contoh. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Di video ini terlihat koefisien dari dua bilangan ini berbeda, tapi memiliki pangkat yang sama, yaitu memiliki pangkat 2. Cara mengerjakannya, 3 kita kalikan dulu dengan 5. Baru kita pangkatkan dengan 2.
maka didapat hasil 15 pangkat 2 sama dengan 222. Bentuk selanjutnya ialah pembagian bilangan eksponen. Bentuk pertama ialah pembagian dua buah bilangan eksponen yang memiliki koefisien yang sama tapi memiliki pangkat yang berbeda. Contohnya, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4. Jika tadi perkalian pangkatnya kita jumlahkan, maka pembagian pangkatnya kita kurangkan. Menghasilkan 3 pangkat negatif 2. Seperti sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi, maka pangkat negatif ini kita ubah menjadi pangkat positif. Di mana 3 pangkat negatif 2 ini kita ubah menjadi 1/9, di mana 9 adalah hasil dari 3 pangkat 2. Bentuk kedua dari pembagian bilangan eksponen adalah koefisiennya dari dua buah bilangan yang membagi itu berbeda, tapi memiliki pangkat yang sama. Cara mengerjakannya bisa dilihat di contoh berikut. 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan, kita ubah menjadi 3/2 dipangkatkan 2 sama dengan 9/25. 9 dari 3 pangkat 2 dan 25 dari 5 pangkat 2. Oke, untuk pembahasan eksponen kita cukupkan sampai sini saja. Untuk video selanjutnya, kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal lagi pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.